Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Akbar, NPM saya 19 10 63 10 738. Di sini saya akan membahas buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk di bab 1 tentang mengenal anak. Di sini ada poin A, yaitu mengenal keluarga. Keluarga sebagai sebuah struktur organisasi kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan andil besar dalam memproduksi manusia unggul dan berbudi pekerti luhur. Sejalan dengan itu, Yusuf S. dan Nur Ihsan J. tahun 2008 nomor 26, keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentuk kepribadian anak. Apa yang dimaksud di sini? Yang pertama, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kemudian yang kedua, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, para anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentukan kepribadian anak. Keluarga menjadi penjamin pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik. Orang tua dan seluruh anggota keluarga memberikan perlakuan dan perawatan serta pelayanan yang purna bagi anak, baik kebutuhan secara fisik, biologis, dan kebutuhan sosio-psikologis. Kemudian poin yang B, pendidikan keluarga. Di sini ada sebuah kutipan, rumah adalah madrasah pertama bagi anak ketika mengenal dunia. Guru pertama yang mereka kenal adalah orang tua mereka sendiri. Orang tua adalah model. Sang ayah yang jadi kepala sekolahnya mencoba mengatur kurikulum yang cocok dan tepat bagi pendidikan anak-anaknya. Sang ibu bisa jadi menjadi sang manajer sekaligus wakil kepala sekolah, mencoba menyuguhkan menu kurikulum tersebut, menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah keluarga yang harus bertanggung jawab penuh kepada anak-anaknya. Arti sebuah pendidikan. Anak memang harus mengalami pendidikan rumahan atau dikenal dengan pendidikan informal. Dia mengenal sang ayah, seorang ibu, kakak, dan segala yang ada di dalam rumah tersebut. Benda-benda, tumbuhan, binatang, peliharaan, bahasa baik verbal atau non-verbal, dan segala kegiatan atau aktivitas di dalam rumah tersebut. Ketika memperoleh pengetahuan tersebut, anak akan menggunakan seluruh kemampuannya, panca indera, untuk memperoleh berbagai informasi yang ia butuhkan. Kemudian di sini ada seberapa pentingnya pendidikan informal pada anak dalam keluarga. Di buku ini dibahas bahwa ketika pendidikan informal membentuk kepribadian sang anak, maka tampillah dia memasuki lingkungan yang lebih luas lagi. Lingkungan bagi dia adalah seperti hutan belantara yang penuh dengan segala sesuatu yang belum diketahuinya. Orang tua lagi berperan menjadi mentornya untuk mengenalkan apa saja yang ada di dalam lingkungan tersebut. Bermula lingkungan satu gang, merambah ke lingkungan satu kompleks, dan meluas lagi lingkungan satu desa, satu kecamatan, dan lebih luas lagi. Pada intinya di sini orang tua ingin mengajarkan atau memperkenalkan anaknya kepada lingkungan-lingkungan luas. Dengan catatan, sang orang tua terus mengawasi anak tersebut dalam kepribadiannya dalam bergaul. Berperan seperti apakah anak dalam pendidikan? Anak bercermin kepada orang tua dan orang tua berperan sebagai model sang anak. Jadi, anak akan menilai apa yang akan dilakukan orang tuanya dan anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi, ketika orang tua tersebut tampil di depan anaknya dengan sangat percaya diri, gagah, dan mampu melaksanakan segala hal dengan baik, maka anak tersebut secara tidak langsung akan mengikuti gerak-gerik atau kebiasaan orang tuanya tersebut. Namun sebaliknya, jika orang tuanya itu bermalas-malasan, tidak mau bekerja, atau
selalu berputus asa, anak tersebut akan menjadi seperti ayahnya, akan gampang putus asa, bermalas-malasan, dan hal-hal negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kepribadian atau perilaku ayahnya tersendiri. Kemudian poin yang C, anak belajar dari kehidupannya. Keluarga sumber belajar bagi anak. Anak mengikuti kurikulum yang berlaku dalam keluarga tersebut. Sikap dari ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga yang lain terekam kuat dalam pikiran bawah sadarnya. Perlahan hal itu menjadi sesuatu dalam diri anak tersebut, muncullah semuanya dalam bentuk perilaku sosial, budaya, dan kepribadian anak. Cenderung kepribadian anak berasal dari sumbernya, yaitu keluarga. Tentang pengaruh pola asuh, Baldwin dan kawan-kawan dalam Yusuf S. dan Nur Ihsan J. 2008 nomor halaman 29, bahwa pola asuh dalam keluarga ada yang selalu menjunjung tinggi demokratis dan ada juga otoritarian. Orang tua yang demokratis ditandai dengan perilaku sebagai berikut. Orang tua yang demokratis ditandai dengan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim kebebasan. Kemudian yang kedua, bersikap respektif terhadap anak. Kemudian yang ketiga, objektif. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan secara rasional. Anak yang dibesarkan dalam suasana keluarga seperti ini akan memiliki kepribadian yang baik. Cirinya, anak merasa makhluk yang bebas tapi penuh norma. Pribadinya lebih aktif, mampu bersosialisasi dengan baik, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bersikap optimis, penuh semangat, memiliki visi-misi hidup yang terarah, memiliki kecerdasan intelektual, dan memiliki kejujuran. Ada ungkapan yang cukup terkenal tentang kepribadian anak. Dorothy Law-Knowles, Elizabeth Behullock, Jalaluddin Rahmat, tahun 1985 dalam Yusuf S. dan Nur Ihsan J. 2008 halaman 28 menggambarkan sebab akibat dari pola asuh yang terjadi dalam keluarga sebagai berikut. Yang pertama, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Kemudian yang kedua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Kemudian yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Kemudian yang keempat, jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Dan ada beberapa poin-poinnya. Yang kelima, jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Kemudian yang keenam, jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Kemudian yang ketujuh, jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Kemudian yang kedelapan, jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Kemudian yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di dalam isi dari buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk, bab 1 tentang mengenal anak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.